Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk tipe orang tua pemadam kebakaran? Dan siapakah mereka? Pemadam kebakaran. Kalau kita cermati, pemadam kebakaran, mereka itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan? Apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak paham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan? Sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan. Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba,
Kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah begini dong, anaknya bapak sama ibu, Masya Allah. Akur, rukun, ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik, gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW, laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah, ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip, ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak paham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah. Ya arifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian
ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran, bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.